kalian? Bu Yohan, kami cuma latihan saja. Ya, latihan. Jangan salah paham sama saya. Willy? Masuk tanpa ketuk pintu. Keluar. Direktur, kenapa tidak dijelaskan? Kenapa biarkan dia keluar? Gimana kalau dia salah paham? Memang perlu jelaskan apa? Ini karena kita berdua pria dewasa jadi bisa salah paham. Sudahlah. Kamu juga keluar saja. Ketentuan pertemuan tahunan sudah dibuat. Kalau ada sedikit perbedaan, aku akan cari kamu. Baik. Oh ya, Direktur. Tuan muda kedua. Ikuti rencananya. Baik. Hai. Di dalam sini ada 10 miliar. Seperti Tuan Willy 5 miliar, masing-masing 2,5 M. Gimana? Tidak usah, kamu saja. Lalu, jadi Anda 5 miliar? Gimana dengan 5 miliar untuk saya? Bukan begitu. Yaudah, kamu 7 miliar, aku 3 miliar. Lagi pula, apa ini desain yang Anda minta ke Tuan Willy? Semua untuk kamu. Hah? Ambil saja. Lalu apa kamu tidak takut aku mengambil uangmu dan pergi? Kamu pikir kamu bisa lari? Jangan berpikir negatif tentang aku. Kalau aku mau lari pergi, aku punya banyak cara. Kenapa kamu malah tertawa? Hah? Kamu bertanya padaku? Aku mana berani. Maksudku, aku lihat kamu sangat berani. Ini cuma perkiraan saja. Sih, Oke. Aku akan beritahu tentang sesuatu yang penting. katakan. Di hari pertemuan tahunan, ada yang ingin aku katakan. Kenapa nggak katakan sekarang saja? Di hari pertemuan tahunan kamu bilang. Kalau katakan sekarang, kamu mungkin akan marah. Jadi kalau kamu mengatakannya di hari pertemuan tahunan, aku tidak akan marah. Bisa jadi. Tapi setidaknya kamu tidak akan memukulku. Kapan aku pernah memukulmu? Kamu fitnah. Jangan ngotot gitu. Kalau gitu saat waktunya tiba, aku akan jujur kamu satu hal. Apa? Aku nggak bisa bilang sekarang. Kalau aku bilang sekarang, mungkin kamu akan marah. Baik. Tapi, kamu akan ikut pertemuan tahunan grup Hamdan? Apakah karena Tuan Rusman? Desain Hamdan, bukankah itu dirilis ke publik pada hari pertemuan tahunan? Di hari itu Tuan Rusman pasti akan mengambil tindakan, kan? Benar. Kenapa dia melawan keluarga Hamdan? Pikiran yang buruk. Benar. Ini, bagus kan? Cantik sekali. Aku sudah memutuskan untuk jujur padanya di pertemuan tahunan grup Hamdan. Kamu sudah yakin? Yakin sekali. Aku juga sudah bilang sama kakek soal ini. Saat waktunya tiba, setelah mengatakannya, aku akan bawa dia pada kakek lagi. Gimana kalau dia nggak diterima? Itu, aku nggak bisa sembunyiin selamanya. Nita, kamu sudah banyak menderita. Kamu jatuh cinta. Oh, ayolah, berhenti bercanda. Aku hampir saja tenggelam dalam sungai cinta. Jangan menghela napas begitu. Hei, jangan bicara begitu. Apa dia juga mau bilang sesuatu? Gimana kalau misal dia juga putra kaya raya? Gimana mungkin? Apa dia masih seperti yang kamu temukan? Oh, iya. Tapi dia juga punya sesuatu yang disembunyikan darimu? Secara kebetulan kalian batalin bersama. Akan lebih baik kalau seperti itu. Jangan menghela nafas begitu lagi. Karena kita pergi ke pertemuan tahunan, ayo kita beli baju perang? Gak perlu, Mbak ini bilang dia akan siapkan semuanya untukku. Gimana kalau persiapannya nggak bagus? Kamu harus percaya perkataanku, pastinya akan lebih baik. Katakan lagi, perusahaanmu apa seseorang menirukan kamu? Secara kebetulan, mereka menutup mata pada pertemuan tahunan tersebut. Oke. Menghamburkan uang buat bahagia, keluar dan kembangkanlah. Ayo. Nita, kenapa aku bisa ketemu kamu bahkan hari Sabtu? Kamu pasti punya uang hasil pemberian Willy lalu beli baju jelek buat model itu. Hah? Oh, oke. Terakhir kamu bilang mau bicara ke Tuan Willy. Apa ini soal aku memperdulikan model itu? Aku belum katakan itu. Aku akan bicara. Semoga kamu akan tahu kelak, jangan biarkan air matamu jatuh. Apa maksudmu? Pergi dan tanyakan sendiri pada Tuan Willy. Hebat dan misterius. Oh iya. Apa kamu sudah ngecek keadaan Selina? Gak perlu tahu. Nita. Siapa orang itu? Dia teman masa kecilnya Willy. Oh, masa kecil sayang. Jadi dengan rompi kecilmu, apa yang harus Selina lakukan dengan itu? Selina itu idolanya. Lalu, dia juga belajar desain karena Selina. Tapi seseorang menirukan aku, lalu mencurangi dia. Padahal dia terlihat sangat cerdas. Kok masih bisa tertipu sih? Entahlah.
Lakukan sesukamu masuk kantor tanpa mengetuk pintu. Aku bisa laporkan pada polisi. Aku punya sesuatu yang penting. Ini mengenai Nita. Katakan. Nita ambil uangmu dan pelihara model di luar. Aku sudah dengar lebih dari sekali dia dan temannya memuji model itu. Benarkah? Puji bagaimana? Puji dia. Bokongnya bagus, tinggi dan kakinya panjang. Terus apa lagi? Kenapa kamu nggak marah? Kenapa aku harus marah? Dia ambil uangmu dan pelihara model di luar. Dia tidak ambil uangku. Dan juga bukan pelihara orang lain. Apa maksudmu? Model itu aku. Apa? Model itu milikmu? Kamu ternyata suka pria. Willy, aku nggak nyangka kamu orang seperti itu. Kalau kamu suka pria, kenapa kamu nikahi wanita? Aku pikir rumor di luar sana salah. Sampai aku salah sangka pada Nita. Ternyata dia cuma alatmu. Kamu salah paham. Berhenti mengelak. Tipu seorang gadis untuk tutupi orientasi seksualmu. Kamu keterlaluan. Aku... lupakan. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah silakan pergi. Kamu sudah ketahuan sama aku. Kenapa nggak malu sama sekali? Willy, aku memang buta suka kamu bertahun-tahun. Kalau aku suka kamu lagi, aku benar-benar bodoh. Di rapat tahunan besok, aku pastikan Nita tahu. Weni, berkat kamu, kami bisa ikut ke rapat tahunan ini. Sama-sama. Aku beli dengan mahal, jadi harus kenal banyak senior eksekutif supaya nggak buang uang. Ya ampun. Mereka ini eksekutif tinggi yang tidak gampang kita temui. Weni, bisa nggak kamu ajak kami ketemu Pak Willy? Dia sangat sibuk hari ini. Lain kali, oke? Oke. Bukankah itu Nita? Kenapa dia di sini? Ayo, kita lihat ke sana. Willy, kamu di mana sih? Nita, kenapa kamu di sini? Kenapa aku nggak bisa di sini? Apa Pak Lim yang ajak kamu ke sini? Nita, jangan buat malu departemen desain. Cepat pergi. Aku diundang ke sini. Kenapa aku harus pergi? Siapa yang kasih undangan ke simpanan pria yang sudah nikah? Sudah lihat jelas? Apa ini bukan undangan? Pasti itu palsu. Undangan itu memang asli. Yohan, bukannya kamu undang Selina? Dia di sini. Apa? Di mana? Nita itu Selina. Apa? Sudah periksa? Gimana pun juga, singkatnya, terima kasih. Barusan bilang apa? Aku nggak dengar jelas. Terima kasih. Nita itu Selina? Mana mungkin? Aku sudah selidiki. Nita memang Selina. Tapi yang gak kuduga itu ternyata kamu putri keluarga Saradan. Sementara dia yang palsu. Sangat tidak terduga. Apa? Nita putri keluarga Saradan? Ini kenapa bisa? Weni itu putri keluarga Saradan. Nita, Yohan, apa senang bicara bohong seperti ini? Kalau gitu giliran aku yang tanya. Begitu lama pura-pura jadi putri keluarga Saradan, gak mungkin anggap itu nyata kan? Kamu bicara apa? Sangat mudah buktikan kamu putri keluarga Saradan. Di sana, ada ketua grup dari keluarga Saradan. Apa kamu berani ke sana? Kamu nggak lihat kakek lagi diskusi sama eksekutif senior? Kamu mau tanggung jawab kalau aku ke sana dan ganggu kerja sama? Tenang saja, kakek nggak terlihat lagi bahas bisnis. Kalau begitu, Weni, bawa saja kami ke sana. Biar kami sapa Pak Suki. Biar Nita mati kutu. Iya, Weni. Bawa kami ke sana, oke? Kakek sedang diskusikan bisnis. Kalau mau dimarahi, pergi sana. Masih saja berpura-pura. Siapa yang pura-pura? Nggak ke sana juga nggak apa. Mereka yang ke sini. Kakekmu datang. Kenapa kabur? Lepaskan. Nggak mau. Kalian ini meributkan apa? Weni, kakekmu panggil kamu. Cepat ke sana. Jangan mau ditipu orang nggak tahu malu ambil identitas orang. Ini kakek. Siapa yang kamu panggil kakek? Masih muda, tapi mata sudah rabun. Pak Sugi, dia ini cucumu, Weni. Sembarangan saja. Dia yang pura-pura menjadi nona besar di grup Hamdan. Kamu yang disebut Pak Liam, pura-pura jadi cucuku dan seenaknya di grup Hamdan. Pura-pura? Mana mungkin? Pak Sugi, lihat yang jelas. Weni, ayo katakan sesuatu. Aku tidak serabun itu sampai tidak kenali cucu sendiri. Pak Liam bilang akan jaga rahasia. Kenapa dia bilang sama kakek? Jaga rahasiamu. Apa kamu takut aku hancurkan dunia? Itu berlebihan, kakek. Nita, kamu benar putri keluarga Saradan? Beraninya kamu bohongi kami, Jalang. Bahkan buat Hana masuk penjara. Apa urusan
tanya sama aku, kalian saja yang bodoh. Kenapa salahkan aku? Kamu... Nita, ini semua karena Weni bohongi kami. Kalau aku tahu kamu putri keluarga Saradan, pasti nggak akan bantu dia. Nita, ini semua salah Jalang ini. Paman Harry, mulai sekarang aku nggak mau lihat Weni dan dua benalu ini lagi. Baik, Nona. Acara ini milik grup Hamdan. Kamu nggak pantas usir orang. Cuma buang beberapa sampah. Semua ke sini. Usir 3 orang ini. Larang di seluruh industri. Ini Nita. Lihat, cucu iparku ada di sini. Nita! Nita, brengsek! Kamu pakai desain palsu tipe aku. Apa kamu dididik pukul wanita? Jadi begini kelakuanmu. Kakak, apa kau tahu yang sudah dia lakukan? Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Aku lebih peduli sama apa yang kamu lakukan daripada ribut di sini. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana masa depanmu. Apa maksudmu? Apa kamu pikir grup Hamdan akan pertahankan orang seperti kamu? Aku punya saham di grup Hamdan. Kamu tidak bisa usir aku. Kamu lupa. Semua tertulis jelas di kontrak. Melakukan hal yang merugikan grup Hamdan, maka aku berhak mencabut saham dan posisimu. Mana mungkin? Sean, Pak Rusman, jelas tertulis dalam kontrak. Dalam 2 hari tim legal akan menghubungi Anda. Saya sudah siapkan beberapa salinan. Pak Rusman masih mau hancurkan. Kalau aku tidak kasih sahamku, kalian mau apa? Apa yang sedang diributkan di sini? Ayah, ibu, kakak ingin ambil seluruh saham untuk menghabisi aku. Kamu panggil Paman Darius ayah? Jadi kamu CEO dari grup Hamdan? Nita, dengar penjelasanku. Kamu CEO grup Hamdan? Apa Alexa ada pernah sebut ini? Nita, dengarkan penjelasanku. Nggak perlu dijelaskan. Nita, Buat apa pura-pura polos? Kamu nikahi kakakku cuma demi uang kan? diamlah. Omong kosong apa itu? Ayah, aku nggak bicara omong kosong. Desain yang kukirim, dia yang curi. Dia hianati kakak demi 10 miliar. Kakak sampai tidak peduli ikatan keluarga dan serang adiknya sendiri. Dia mau habisi adiknya sendiri. Pasti karena dipengaruhi dia. Ayah, kenapa ayah pukul aku? Darius, sampaikan dengan mulut. Kenapa pukul anakmu? Kamu tidak dengar apa yang dia katakan? Tidak menyesali kesalahannya, malah menyalahkan orang lain. Apa aku ajarkan itu ke kamu? Ayah, kakak mau usir aku dari keluarga Hamdan. Itu karena kamu buat salah. Pak Sugi, tolong jangan marah, Pak. Anak durhaka ini pasti akan aku didik dengan baik. Bahkan 10 miliar tidak sebanding dengan mobil cucuku. Cucu? Masih lihat apa? Cepat minta maaf sama Nona Nita. Kamu putri keluarga Saradan. Iya. Kamu gila ya? Apa yang kamu katakan? Ayah, sudah jelas dia dan kakak kerja sama lawan aku. Sengaja jebak aku. Ayah. Masih muda tapi ingatanmu jelek ya? Ah? Kamu yang hubungi aku? Kamu juga yang ngajak aku kerja sama? Aku cuma ikuti permainan? Aku. Cukup. Kamu selalu saja terus buat masalah untukku. Kali ini aku tidak peduli lagi. Ayah. Darius. Aku sudah tua, bukan mati. Keluarga Hamdan berkembang sampai sekarang. Semua itu karena siapa? Aku tahu dengan jelas. Kalian berdua hancurkan keharmonisan keluarga lewat hal-hal kecil. Semua sahamku akan aku serahkan cuma pada Willy. Tidak, ayah, kamu... Cukup. Kamu diam saja dan cepat pergi. Tunggu saja kamu ya. Aku pergi. Anak durhaka. Pak Sugi, mohon maaf. Rusman itu cuma bingung. Dia nggak seburuk itu. Pak Sugi, rapat tahunan segera dimulai. Ayo cari tempat duduk dulu. Ayo, silakan. Silakan kamu jelaskan. Pak, Bu, bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Aku yang bicara duluan. Aku yang bicara duluan. Ah? Jangan bicara omong kosong. Aku cuma mau kasih tahu dia yang sebenarnya. Bajingan sepertimu harus dikasih pelajaran. Pak Willy, apa lakukan kesalahan? Bicara apa kamu? Kenapa Anda disebut bajingan? Nita, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku nggak bicara omong kosong. Kamu sembunyikan fakta kalau kamu suka pria dan tipu Nita untuk menikahimu. Bukannya kamu bajingan. Pak Willy, Anda... Aku salah sudah coba tekan kamu sebelumnya. Tapi setelah sadar aku salah. Aku mau kamu lihat wajah asli Willy. Jangan tertipu lagi sama dia. Hei,
Apa ada salah paham di sini? Gak ada salah paham. Kamu putri keluarga Saradan dan juga Selina. Meski sudah nikah, kamu bisa cerai. Banyak pria baik di dunia ini. Aku bisa kenalkan beberapa. Ayo kita pilih satu-satu. Yohan, Jangan keterlaluan. Kamu cuma senyum waktu aku sebut model yang dibilang Nita. Kamu bilang model itu milikmu. Masih mau bilang gak suka pria. Kalau tidak butuh telinga, sumbangkan saja sama yang butuh. Waktu itu aku bilang model itu aku, bukan milikku. Beraninya kamu bohong, mana mungkin kamu jadi model? Kalau maksudmu model dengan bokong gagah, itu memang Willy. Bokong gagah. Itu benar. Waktu itu aku ke kantor, lihat kamu berlutut, nyatakan cinta dan ucapkan lamaran pada Sean. Kamu salah paham, itu ada alasannya. Apa alasan seorang pria berlutut dan nyatakan cinta ke pria lain? Aku sedang latihan melamar. Kamu lihat kan? Kalian berdua sudah nikah, tapi dia berlutut lamar orang lain. Aku latihan untuk melamar istriku. Apa sudah jelas? Iya, memang begitu. Pak Willy berpikir, apa yang orang lain punya, Bu Nita juga harus punya. Tapi karena terlalu gugup, jadi perlu latihan beberapa kali. Jadi waktu itu kamu lihat Pak Willy lagi latihan. Maksudmu benar yang kalian katakan? Benar sekali. Nita, ikut aku. Empat tahunan ini, saya mau umumkan sesuatu yang sangat penting. Saya harap semua orang di sini bisa bantu saya jadi saksi. Nita, aku cinta kamu. Maukah kamu menikah denganku? Terima dia. Ya, terima. Nikahi dia. Ayo. Nikahi. Ya. Bu Yohan, tidak coba pisahkan mereka lagi kan? Itu sangat gak etis. Siapa yang pikirkan itu? Kalau aku tahu dari awal dia itu Selina, mana mungkin aku lakukan itu? Kamu bilang apa? Aku bilang lamaran di depan umum itu sesuai dengan orangnya. Pak Willy bilang, dia lamar di depan semua orang sebagai bukti dia rela terikat seumur hidup dengan istrinya. Dia rela ikat dirinya dengan pernikahan. Aku bersedia. Tidak marah lagi kan? Aku juga sembunyikan identitasku. Kita impas. Terima kasih untuk takdir yang pertemukan kita. Aku bisa cium kamu sekarang kan? Cium, 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 cium.